Halo, Assalamualaikum semuanya. Saya Trimelinda bersama teman-teman saya kali ini akan membahas tentang CRMS atau Customer Relationship Management System. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 7. Kelompok 7 ini beranggotakan yang pertama ada Kak Akira Syabintang Huta, yang kedua ada Kak Novika Eliana Madani, yang ketiga ada Kak Novi Silviana, yang keempat ada Uston Nawawi, yang kelima ada saya sendiri Trimelinda. Yuk langsung aja ke materi pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Bintang. Halo Kak Bintang. Hai, halo Kak Meli. Saya Kak Bintang. Di sini akan menjelaskan apa itu CRMS. Artian CRMS atau Customer Relationship Management System merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola interaksi antara perusahaan dengan pelanggan mereka. CRMS pada umumnya terdiri atas perangkat lunak dan teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola data pelanggan, mengotomatisasikan proses penjualan, memfasilitasi layanan pelanggan, serta menganalisis hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman perusahaan. Selanjutnya, fungsi CRMS ada 3. Yang pertama, memantau interaksi dengan pelanggan, yaitu CRM membantu perusahaan dalam mengelola informasi pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi, dan informasi kontak. Yang kedua, menganalisis data pelanggan. CRM membantu perusahaan dalam melakukan analisis data pelanggan seperti tren pembelian, perilaku, dan preferensi pelanggan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. CRM juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasikan beberapa tugas administrasi seperti pengarsipan data dan pemrosesan pemesanan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Novika. Hai Kak Novika. Halo, saya Novika. Materi yang akan saya sampaikan yaitu manfaat CRMS dan tujuan CRMS. Manfaat CRMS yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi data. Yang kedua yaitu membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu mempermudah kerjasama antar tim. Yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan. Yang keenam yaitu mempertahankan pelanggan. Yang ketujuh yaitu mengurangi biaya operasional. Yang kedelapan yaitu membangun hubungan positif dengan pelanggan. Yang kesembilan yaitu menikmati pengalaman yang lebih menyenangkan seperti membantu perusahaan mengirimkan komunikasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, yang dapat membantu hubungan yang lebih positif dan membangun kepuasan pelanggan. Yang ke-10 yaitu membangun kepercayaan dan kepastian pelanggan. Selanjutnya yaitu tujuan CRMS. Tujuan CRMS yang pertama yaitu meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu memberikan informasi lengkap tentang pelanggan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan upselling dan cross-selling sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu menggunakan informasi yang diberikan oleh pelanggan untuk meningkatkan hubungan mereka dengan perusahaan. Nah, sudah tahu kan manfaat CRMS dan tujuan CRMS? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Silviana. Hai, halo, nama saya Novi Silviana. Di sini saya akan menjelaskan tahapan Customer Relationship Management System. Tahapan Customer Relationship Management System yaitu ada 3. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru. Yang kedua, menambah nilai pelanggan. Dan yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Berikut tahapan penjelasannya. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru, yaitu upaya untuk menarik dan merekrut pelanggan yang belum memiliki pengalaman sebelumnya. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini meliputi kampanye, pemasaran, iklan yang menarik, promosi khusus, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketertarikan pelanggan potensial terhadap produk atau layanan perusahaan. Yang kedua yaitu menambah nilai pelanggan, yaitu pengembangan strategi yang mengarah pada pembelian ulang, penggunaan layanan yang lebih tinggi, dan dukungan jangka panjang. Strategi ini dapat membantu mendorong pengulangan transaksi serta menumpuk rasa loyalitas yang akan membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan, yaitu penyediaan layanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat seperti meluangkan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan pelanggan.
Dengan cara ini, perusahaan dapat mengevaluasi dan meningkatkan fungsionalitas sistem dan aplikasi layanan. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan Customer Relationship Management System. Kekuatan Customer Relationship Management System sebagai berikut. Yang pertama, fokus dan temukan pelanggan yang lebih menguntungkan. Yang kedua, menjaga dan memelihara semua informasi tentang pelanggan dengan mengumpulkan data mereka. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penjualan. Yang keempat, memastikan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, memiliki pengetahuan tentang calon pelanggan dan pembeli. Selanjutnya ada kelemahan Customer Relationship Management System sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan informasi yang tidak perlu untuk organisasi. Yang kedua, tidak dapat berhasil dengan data baru yang dimasukkan. Dan yang ketiga, kurangnya persiapan budaya. Dan yang terakhir, aktivitas yang tidak cukup didefinisikan. Hai, nama saya Ustanawi dan saya akan menjelaskan tentang penerapan Customer Relationship Management System pada perusahaan. Baik, selanjutnya ada penerapan Customer Relationship Management System pada perusahaan. Yang pertama, mengotomatisasi tugas yang repetitif. Menggantikan pekerjaan manual yang berulang-ulang dengan otomatisasi penggunaan teknologi atau perangkat lunak. Dengan mengotomatisasi tugas ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan membebaskan sumber daya manusia dari pekerjaan monoton. Yang kedua, membangun pengalaman pelanggan omnichannel. Pendekatan strategis dalam interaksi pelanggan yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang konsisten dan baik bagi pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Yang ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Komunikasi yang dipersonalisasi dengan kebutuhan pelanggan akan membuat pelanggan merasa diperhatikan. Dengan ini bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Misalnya, Anda dapat mengirimkan penawaran khusus pada ulang tahun pelanggan atau menyarankan produk tambahan yang melengkapi pembelian sebelumnya oleh pelanggan. Yang keempat, mengelola proses sales. CRM dapat membantu menciptakan proses penjualan yang efisien dan konsisten yang disesuaikan dengan produk dan pasar tertentu. CRM dapat membantu menentukan proses yang berbeda untuk setiap segmentasi pelanggan dan melacaknya secara terpisah. Yang kelima, mengelola leads. Sistem CRM dapat membantu melalui penilaian prospek atau lead scoring, suatu proses yang mengurutkan prospek berdasarkan potensi nilai bagi perusahaan. CRM melakukannya dengan memberikan skor kepada setiap prospek berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Penilaian prospek membantu para penjual untuk fokus pada prospek yang paling kuat. Penilaian akan lebih efektif ketika didorong secara dinamis oleh interaksi antara prospek dan perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan pada Kak Meli. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa CRMS atau Customer Relationship Management System merupakan suatu sistem yang dirancang untuk membantu interaksi antara produsen dengan konsumen. CRMS biasanya terdiri dari perangkat lunak dan teknologi yang memungkinkan untuk mengolah data pelanggan. Fungsi utama dari CRM yaitu memantau interaksi dengan pelanggan, menganalisis data pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu manfaat sistem CRM adalah dapat mengumpulkan data pelanggan dari berbagai sumber komunikasi seperti web, email, obrolan, media sosial, dan telepon, dan kemudian menggabungkannya ke dalam basis data pusat yang dapat diakses oleh berbagai tim di perusahaan. Materi tadi yang kita sampaikan sumbernya dari sini ya teman-teman. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dadah, terima kasih.